Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Salma Fitri Nur Fauziah dari Fakultas Kewirausahaan Universitas Garut. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama salah satu pemilik UMKM yang berada di Garut. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Entrepreneurial Strategic, juga untuk menambah ilmu bagi mahasiswa dan pendengar. Tanpa berlama-lama lagi, di sini saya sudah bersama pemilik UMKM Business Leader, yaitu Adani. Halo, apa kabar? Gimana? Baik. Sama sendiri gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik juga. Oh ya. Bisa diceritain sedikit tentang usaha yang ada dijalani sekarang? Nah, jadi saya itu memiliki usaha yang bernama Bakers Leader. Nah, si Bakers Leader itu berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 369, Desa Suci Kaler, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Si Bakers Leader berdiri sejak tahun 1992. Kami memproduksi berbagai macam jenis produk berbahan dasar utama, yaitu adalah kulit. Kulitnya itu kami peroleh dari kulit sapi, domba, dan juga kambing. Nah, produk yang dipasarkan seperti jaket, tas, sepatu, sendal, dan berbagai macam aksesoris yang lainnya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perencanaan strategi bisnis yang sekarang dijalani? Nah, untuk strategi bisnis yang kami jalani itu dilihat dari peluang pasar. Nah, kemudian dari sanalah kita menciptakan produk-produk baru agar pelanggan itu tidak bosan dengan produk yang sudah ada. Apakah Bakers Leader merencanakan strategi baru di masa pandemik? Jika iya, mengapa? Iya, kami mempunyai beberapa strategi baru di masa pandemik ini. Karena jika tidak ada strategi perusahaan, kami tidak akan bisa bertahan lama atau perusahaan kami akan bangkrut. Nah, yang pertama itu strategi bisnis yang baru itu pada masa pandemi seperti ini, ya omset kita turun drastis. Untuk mengantisipasinya, ya kami itu terus melakukan inovasi terhadap produk kami. Kemudian untuk pemasaran juga kami masih menjual secara offline. Tetapi kami ingin mencoba melakukan pemasaran melalui media sosial atau secara online, menggunakan platform Facebook dan Instagram. Kemudian untuk sumber daya manusianya, sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak, tetapi sejak adanya pandemi ini banyak pegawai yang ter-PHK. Jadi di saat banyaknya pesanan yang masuk, kami kurang bisa menghandle orderan yang masuk, sehingga pesanan yang dibuat cukup lambat. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bakers Leader memiliki pernyataan misi tertulis? Kemudian bagaimana pernyataan ini dapat dikembangkan? Nah, Bakers Leader itu memiliki misi tertulis. Di antaranya, yang pertama itu memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan dengan hasil produksi yang memuaskan. Di antaranya dengan cara memberikan pelayanan yang sopan, kemudian menerima jasa custom dari pelanggan. Nah, selanjutnya kita tuh memiliki misi tertulis, yaitu menjadi perusahaan industri kulit yang senantiasa mampu bersaing dan tumbuh berkembang. Kami selalu melakukan riset pasar, kemudian mencari tahu kelemahan dan keunggulan perusahaan yang sejenis. Nah, yang misi kita yang terakhir itu yaitu adalah menciptakan produk yang inovatif serta berkualitas dengan harga terjangkau. Oh iya, benar ya Kak. Saya pun sebagai mahasiswa merasakan gimana ya,
di saat saya pengen gitu beli sesuatu yang dengan kualitas yang bagus tapi dengan harga yang murah gitu, dengan harga yang murah dan terjangkau juga. Soalnya kan uang saku ya, uang jajan juga nggak soalnya kan uang saku yang dikasih orang tua itu sebelum pandemik sama sesudah pandemik kan beda ya. Pas di masa pandemik seperti ini sering kali di rumah aja gitu, di rumah aja, jadi kan nggak kemana-mana tuh, jadi pendapatan tuh berkurang gitu. Nah, sebenarnya iya ya, pendapat dari Salma itu benar, karena memang bukan hanya di Garut saja, bahkan menurut saya di Indonesia sekaligus di dunia juga memang sekarang itu masyarakat itu banyak sedang terdampak oleh pandemik virus corona ini. Makanya yang memiliki efeknya itu menurunnya ekonomi masyarakat, sehingga ya kami juga dalam strategi bisnis ini kedepannya akan melakukan promo-promo dengan harga yang terjangkau dan kualitas barang yang baik. Nah, maka dari itu juga menjadi salah satu strategi bisnis kami. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa keuntungan melakukan perencanaan strategis? Sebenarnya keuntungan utama melakukan perencanaan strategis ialah bisa mempertahankan perusahaan dari kebangkrutan. Nah, selain itu dapat mengenal target pasar dan juga membuat pelanggan loyal terhadap kami, serta dapat bersaing dengan perusahaan yang sejenis dengan kami. Kemudian, apakah biaya terbesar atau masalah terbesar dalam melakukan perencanaan strategis dalam perusahaan Bikersleiter? Untuk masalah yang dihadapi, yang pertama itu tentang pemasukan. Semenjak pandemi ini, pemasukan itu turun drastis seperti yang saya bilang sejak awal, karena banyak orang yang mengkarantina diri, dan kami juga menjual produk kami secara online. Kemudian yang kedua yaitu dalam masalah sumber daya manusia. Tidak mudah bagi saya untuk merekrut orang-orang yang profesional atau yang benar-benar rajin juga disiplin mengerjakan pekerjaan. Terus yang jujur selama bekerja pun pada saat seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Bikersleiter mengantisipasi untuk membuat beberapa perubahan dalam proses perencanaan strategis? Saya tidak memiliki perubahan dalam proses perencanaan, dikarenakan saya cukup yakin terhadap strategi bisnis yang sudah saya buat, yang sudah saya tadi bincang-bincang bersama Teh Salma. Alhamdulillah, tadi adalah pertanyaan terakhir yang ditanyakan. Semoga Bikersleiter ini usahanya semakin maju. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus banyak pelanggan, dan di masa pandemik ini semoga bukan omset yang menurun, malah naik gitu ya, bertambah. Karena di dalam perencanaan strategi ini katanya ada rencana buat memasarkan online ya. Iya. Oh iya, untuk dari sendiri ada gak kesan-pesan atau kata-kata yang ingin disampaikan untuk mahasiswa atau orang yang ingin memulai usaha? Ya tentu aja ada ya, terutama untuk rekan-rekan mahasiswa seperti Teh Salma dan juga para pelajar yang ingin mulai untuk melakukan bisnisnya. Nah, untuk kalian jangan patah semangat, jangan mudah menyerah untuk berbisnis, karena dalam berbisnis itu jika kalian gagal itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi sama kalian itu anggaplah kegagalan itu menjadi
pelajaran bagi Anda agar Anda rekan-rekan semuanya bisa mencapai kesuksesan kalian masing-masing. Nah, kemudian bagi rekan-rekan mahasiswa maupun pelajar yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia, kalian jangan pernah takut memulai usaha jika kalian itu tidak memiliki modal. Nah, untuk teman-teman dari mahasiswa ataupun dari pelajar yang memang kalian itu belum mempunyai modal, cobalah kalian itu mencari partner bisnis, karena di sana kalian hanya membantu partner tersebut untuk mengolah perusahaannya. Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan modalnya. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Teh Salma. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Adani. Semoga apa yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi semua pendengar. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.